Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara dan keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Allah. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan pagi ini saya beri judul Ciri Orang yang Diberkati. Saudara-saudara sekalian, tentu kalau kita bicara mengenai berkat, berkat dirindukan oleh setiap orang. Namun kita harus sadari Bapak Ibu bahwa diberkati itu tidak bisa dipisahkan dari sikap keseharian hidup kita. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, kalau saudara mau diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, maka saya mau katakan perhatikan hidup keseharian kita. Mengapa diberkati tidak dapat dipisahkan dari keseharian kita? Karena diberkati adalah milik yang pasti dari mereka yang hidup di dalam ketaatan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau diberkati Tuhan, sekali lagi saya katakan, bagaimana engkau hidup? Seperti apa engkau hidup? Apakah hidup kita taat terhadap firman Tuhan? Atau justru sebaliknya, kita malah melawan atau mungkin bertentangan dengan firman Tuhan? Saudara, ada banyak orang merasa hidupnya tidak ada di dalam berkat Tuhan. Banyak orang-orang Kristen saya mendengar mereka mengeluh, mereka merasa hidupnya sangat menjenuhkan sehingga selalu rutinitas saja yang dikerjakan, lalu mereka mengalami stres dan akhirnya mereka mencari kesenangan di luar Kristus. Bapak Ibu keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, seringkali mungkin dalam keadaan seperti itu kita bertanya, apakah Tuhan memberkati saya? Atau mungkin apakah Tuhan itu ada sehingga kita tidak menikmati berkat Tuhan? Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, di dalam pikiran Allah, di dalam hati Allah, saya yakin Dia selalu ingin memberkati anak-anaknya. Katakan amin. Dalam hati Tuhan, di dalam hati Bapa di sorga, Dia selalu ingin memberkati kita, anak-anaknya. Bapak Ibu, kalau kita baca Amsal pasal 3 ayat 1-12, itu ada banyak sekali berkat yang Tuhan siapin bagi kita. Di ayat 2 ada berkat panjang umur dan sejahtera. Lalu di ayat 4 ada berkat di mana kita dikasihi dan dihargai oleh Allah. Di ayat 6 jalan kita diluruskan. Di ayat 8 ada kesehatan yang Tuhan berikan. Di ayat 10 ada hidup yang berkelimpahan dan seterusnya. Begitu banyak berkat yang Tuhan siapin bagi kita anak-anaknya. Saudara, rindukah engkau menerima berkat Tuhan tadi? Kalau engkau merasa, Pak Pendeta, aku belum menikmati berkat-berkat yang tadi hamba Tuhan sampaikan. Saya belum menikmati berkat-berkat yang tadi Alkitab sampaikan. Hari ini saudara, mari buka hatimu, buka pikiranmu. Apakah saya termasuk orang-orang yang layak menerima berkat Tuhan? Bapak Ibu, pagi ini saya menulis ada 5 ciri orang yang diberkati Tuhan. Yang pertama di ayat 1 di sana dikatakan, Amsal 3 ayat 1, orang yang diberkati adalah orang yang menjadikan firman Tuhan sebagai dasar hidup sehari-hari. Bapak Ibu, jadikan firman Allah menjadi panduan hidup kita. Jadikan firman Allah sebagai fondasi hidup kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita ambil dari setiap keputusan kita, ingat, semuanya harus berdasarkan firman Tuhan. Lalu yang kedua, ciri-ciri orang yang diberkati di ayat yang ketiga, orang yang diberkati adalah orang yang hidupnya dipenuhi dengan kasih dan kesetiaan. Ketika hidupmu jahat sama orang lain, ketika hidupmu suka membenci, mendengki kepada orang lain, maka orang itu tidak layak menerima berkat Tuhan. Justru sebaliknya, orang-orang yang diberkati adalah orang-orang yang hidupnya penuh dengan kasih, penuh dengan kesetiaan terhadap Tuhan dan sesama. Yang ketiga saudara, di ayat yang kelima, Amsal pasal 3 ayat yang kelima, ciri-ciri orang yang diberkati adalah orang yang tidak sombong.
Katakan amin Bapak Ibu. Apa yang kita punya sampai hari ini, apa yang kita miliki, apa yang engkau nikmati, apa yang engkau pakai sampai detik ini, saya mau katakan itu semuanya dari Tuhan. Katakan amin. Tidak ada sesuatu yang kita banggakan, tidak ada sesuatu yang kita sombongkan kepada yang lain karena apa yang kita punya. Saudara, orang-orang yang diberkati, Amsal 3 ayat yang kelima, dia tidak sombong. Yang keempat saudara, di ayat yang ke-6, bagaimana ciri-ciri orang yang diberkati Tuhan? Ayat 6 dikatakan, orang yang diberkati adalah orang yang mau menyampaikan kebaikan Tuhan. Atau dengan kata lain, orang itu menjadi kesaksian hidup bagi sesamanya. Hidupnya jadi teladan, hidupnya jadi kesaksian, hidupnya bukan jadi batu sandungan. Kenapa? Karena hidupnya selalu berbicara tentang kebaikan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Yang terakhir saudara, ciri-ciri orang yang diberkati di ayat 7, Amsal 3 ayat 7 adalah orang yang mau mendengar nasihat orang lain. Bapak Ibu, mari buka telingamu, buka hatimu ketika ada nasihat yang diberikan kepada kita, ketika ada teguran yang membangun dan itu adalah kebenaran. Orang-orang yang diberkati adalah orang-orang yang mau dengan rendah hati menerima teguran dan nasihat. Selamat pagi keluargaku, tetap semangat hidup di dalam dunia ini bersama-sama dengan kuasa Tuhan. Jadilah orang-orang yang diberkati Tuhan. Shalom.